Oke, di kesempatan kali ini kita akan kupas tuntas sebuah hadis yang luar biasa banget. Kenapa? Karena isinya penuh dengan jaminan ilahi, khususnya buat kita-kita yang bergerak di dunia pendidikan, entah sebagai pengajar atau pelajar. Analisis kita ini didasarkan pada kajian mendalam dari U. Saifuddin ASM terhadap sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim. Yuk kita langsung mulai aja. Coba deh kita renungkan sejenak. Dalam hidup ini, kita semua kan pasti mencari yang namanya jaminan, ya nggak sih? Jaminan rasa aman, jaminan finansial, jaminan kebahagiaan. Nah, gimana kalau ada panduan yang menawarkan jaminan langsung dari Tuhan? Bukan cuma buat di dunia, tapi sampai ke akhirat nanti. Inilah yang akan kita jelajahi bareng-bareng. Biar kita nggak tersesat, ini dia peta jalan kita untuk bahasan kali ini. Kita mulai dari dasar jaminan ilahi dalam hadis, terus kita selami dahsyatnya kekuatan saling menolong. Setelah itu, kita cari tahu jalan pintas menuju surga, membuka kunci ketenangan jiwa, dan diakhiri dengan sebuah pengingat penting tentang apa sih yang sebenarnya menentukan derajat kita. Nah, dari mana sih semua ini datang? Ini bukan sebarang omongan loh. Sumber utama kita adalah sebuah hadis agung yang diriwayatkan oleh sahabat senior Abu Hurairah dan dicatat dengan super teliti oleh salah satu pakar hadis terbesar, Imam Muslim. Artinya, keasliannya udah nggak perlu diragukan lagi. Jadi intinya gini, hadis ini tuh kayak ngasih kita semacam cetak biru atau panduan yang jelas banget. Isinya tuh memetakan hubungan sebab akibat yang pasti. Ibaratnya ada rumus, kalau kamu melakukan amalan A, maka Allah jamin kamu akan menerima balasan B. Ini bukan sekedar harapan, tapi sebuah janji pasti. Sekarang kita masuk ke bagian yang menurut saya sangat menarik. Hadis ini ternyata nggak dimulai dengan bahasan ibadah pribadi kayak sholat atau puasa. Justru jaminan pertama yang dibahas adalah soal tanggung jawab sosial kita, tentang kekuatan sebuah komunitas dan pentingnya saling bantu. Hadis ini secara spesifik menyoroti 3 pilar aksi sosial yang datang dengan 3 jaminan langsung. Apa aja itu? 1. Membantu orang keluar dari masalahnya. 2. Membuat urusan orang lain jadi lebih gampang. Dan 3. Menjaga kehormatan sesama dengan menutupi aibnya. Yuk kita bedah satu persatu. Coba lihat deh betapa luar biasanya timbal balik ini. Saat kamu membantu satu orang yang lagi terdesak, yang lagi susah banget di dunia ini, Allah menjamin akan melakukan hal yang sama untukmu di hari kiamat nanti. Satu kesulitan yang kamu selesaikan di sini, dibalas dengan satu kesusahan besar yang dihapus di sana. Di hari di mana kita semua butuh banget pertolongan. Nah, kalau yang tadi udah keren, jaminan kedua ini cakupannya lebih luas lagi. Kalau kamu mempermudah urusan orang lain, apapun itu, bisa dalam pekerjaan, studi, bahkan urusan keluarga, Allah berjanji akan mempermudah urusanmu. Bukan cuma di akhirat, tapi juga di dunia. Ini bisa dibilang balasan tunai yang bisa kita rasakan sekarang juga. Jaminan ketiga ini adalah soal menjaga martabat. Kita semua manusia, pasti punya kekurangan dan kesalahan kan? Nah, saat kamu memilih untuk menjaga kehormatan seseorang dengan tidak menyebarkan aibnya, Allah menjamin akan menjaga kehormatanmu. Aib-aibmu akan ditutupi olehnya, baik di dunia ini, di mana nama baik itu penting, maupun di akhirat kelak. Dan inilah prinsip emas yang merangkum semuanya. Kalimat ini tuh seperti sebuah formula ilahi yang sederhana, tapi dahsyat banget. Kamu ingin pertolongan Allah datang? Caranya gampang, jadilah saluran pertolongan bagi orang lain. Bantuannya untuk kita itu ternyata berbanding lurus dengan bantuan kita untuk sesama. Oke, sekarang mari kita beralih ke bagian berikutnya yang mungkin jadi jantung dari paparan kita kali ini. Khususnya bagi para pendidik dan terdidik. Ini adalah jaminan bagi mereka yang berjuang di jalan ilmu pengetahuan. Wah, ini janji yang luar biasa banget. Coba perhatikan pilihan katanya, menempuh jalan. Ini artinya mencakup segala usaha tulus untuk belajar, mau itu di ruang kelas formal, di perpustakaan, di seminar, atau bahkan saat kamu lagi nonton video edukatif kayak gini. Jaminannya bukan cuma sorga, tapi Allah sendiri yang akan memudahkan jalan menuju ke sana. Semua rintangannya akan dibuat jadi lebih mudah. Ada sebuah metafora yang indah banget buat menggambarkan ini dari hadis lain. Seorang ahli ibadah yang fokus pada dirinya sendiri, itu ibarat bintang. Terang sih, tapi cahayanya ya untuk dirinya sendiri. Tapi orang yang berilmu, dia itu bagaikan bulan purnama, yang cahayanya menerangi seluruh penjuru, memberikan manfaat bagi semua orang di sekitarnya. Kelihatan kan bedanya? Dan coba lihat daftar bonus yang luar biasa ini. Para malaikat sampai merendahkan sayapnya sebagai tanda hormat. Seluruh alam semesta, bahkan sampai ikan di dalam lautan, ikut mendoakan ampunan untuk para penuntut ilmu. Dan yang paling agung, mereka dapat gelar sebagai pewaris para nabi. Warisan yang mereka terima pun bukan emas atau perak, tapi ilmu.
sebuah warisan yang nilainya jauh lebih berharga. Oke, setelah jaminan untuk kehidupan sosial dan intelektual, hadis ini beralih ke jaminan spiritual. Di tengah hiruk-pikuk dunia modern yang seringkali bikin stres, gimana sih caranya mendapatkan ketenangan jiwa yang sejati? Ternyata, hadis ini juga memberikan resepnya. Formulanya sangat praktis dan bisa kita coba. Cuma ada 3 langkah. Pertama, berkumpul di tempat yang baik, seperti masjid. Lalu, lakukan 2 hal di sama, membaca Al-Quran dan mempelajarinya bersama-sama. Ini kuncinya, ada aspek komunal, ada tadarus, ada pendalaman makna bareng-bareng, bukan cuma membaca sendirian. Dan hasilnya, ada 4 jaminan instan yang menakjubkan. Begitu formula itu dikerjakan, pertama, as-sakinah atau ketenangan batin yang mendalam akan turun ke hati. Kedua, ar-rahmah atau rahmat Allah yang melimpah akan menyelimuti mereka. Ketiga, para malaikat akan datang mengelilingi dan menjaga majelis itu. Dan yang keempat, sebuah kehormatan tertinggi. Allah akan menyebut dan memuji nama-nama mereka di hadapan para makhluk mulia di sisinya. Luar biasa kan? Sekarang kita sampai pada bagian penutup hadis ini. Setelah semua janji dan jaminan yang luar biasa tadi, ada satu klausa terakhir yang berfungsi sebagai pengingat yang paling penting. Ini adalah sebuah penegasan yang sangat kuat. Barang siapa yang lambat amalnya, maka nasab atau garis keturunannya tidak akan bisa mempercepatnya. Ini benar-benar sebuah reality check buat kita semua. Pesan utamanya sangat jelas. Yang berlaku di sisi Tuhan adalah meritokrasi spiritual. Semua jaminan yang sudah kita bahas tadi tidak didapat dari warisan atau status keluarga. Semuanya harus diraih lewat usaha dan amal pribadi. Pada akhirnya, yang menentukan nilai kita adalah apa yang kita lakukan, bukan siapa orang tua kita atau dari mana kita berasal. Jadi, setelah melihat peta jalan yang luar biasa ini, pertanyaannya kembali kepada kita masing-masing. Pintu-pintu jaminan dari Tuhan sudah dibukakan lebar-lebar. Apakah hari ini kita akan mulai dengan membantu seseorang yang kesulitan? Atau mungkin mendedikasikan waktu untuk belajar sesuatu yang baru? Hadis ini sudah memberikan kunci-kuncinya. Pintu jaminan mana yang akan kita buka hari ini?